Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, syukur hari ini kita berhimpun dilaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir insyaallah. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak kebajikan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Kita akan lanjut di 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tadhakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Di ayat yang 15 ini adalah bagian kedua. Jadi kalau orang menghafal atau membaca surat An-Nazi'at, kalau ingin berhenti, berhentilah di ayat yang ke-15, ke-14. Karena ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini satu paragraf 1 sampai 14, satu pembahasan. Di 4-15 berikutnya pembahasan yang lain, tapi memiliki korelasi yang kuat antara satu dengan yang lain. Kalau surat An-Naba dengan surat An-Nazi'at, An-Naba dimulai dengan keraguan berakhir dengan keyakinan. Kalau surat An-Nazi'at berawal dari keyakinan dan mulai kepada tingkat keraguan. Di ayat 1 sampai 14 itu Allah bicara tentang bagi orang kafir, berarti kan babak baru dari sebuah kehidupan. Hidup kita ini kan tidak ada menjadi ada, jadi tidak ada masuk ke rahim kembali ada, ya, adalah keheningan. Kenapa keheningan? Karena memang rumahnya Khadijah itu tidak pernah hening semenjak beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi setelah mulai dakwah itu berlangsung sampai wafatnya, Pak. Karena tidak ada yang dimiliki oleh Khadijah setelah beliau bersama Rasulullah, apalagi ketika perjanjian pemboikotan 3 tahun itu berlangsung, itu hartanya Khadijah habis. Bahkan bangsawan, keluarganya Khadijah ini kan bangsawan, adiknya itu datang ke Khadijah untuk meminta Khadijah kembali ke mereka. Tapi apa yang terjadi? Khadijah menolak. Jadi mereka menawarkan kebangsawanannya pulih kembali, kekayaannya dikembalikan oleh keluarganya Khadijah. Tapi apa yang dikatakan oleh Khadijah? Bahwa dunia ini, fa inna hadhihi dunia ini, kata Khadijah, innahu ahlada wa fana. Tidak ada keabadian dan tidak, semuanya akan hilang, semuanya akan fana. Fa innal akhirata khalidah abada. Bahwa akhirat itu abadi selamanya, abadi selamanya.
Para ulama, Imam Harori mencoba menjelaskan kalimatnya Khadijah ini. Beliau mengatakan bahwa ada obsesi-obsesi orang, tidak lagi di dunia ini, Pak. Obsesinya adalah surga. Obsesinya adalah surga. Kalau kita lihat seorang sahabat Nabi, Umair Al-Hamami, ketika dia mau masuk ke kancah peperangan, apa yang ditanyakan oleh Umair Al-Hamami ke Rasulullah SAW? Umair mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang aku dapatkan dari itu?" Maksudnya menunjuk kancah perperangan itu. Kata Rasulullah, "Al-Jannah," surga. Setelah itu dia menyiapkan dirinya, menyiapkan kudanya, menyiapkan baju besinya. Setelah itu di satu riwayat dikatakan bahwa beliau itu mengeluarkan kurma dari kantongnya. Dia bicara dengan kurma itu. Kan cuma satu kurma, Pak. Apa katanya? Terlalu lama kenikmatan kurma ini masuk ke tenggorokanku, padahal di balik itu ada keabadian, yaitu surga. Dia lempar kurmanya, setelah itu dia masuk ke kancah perperangan dan beliau wafat. Apa kata baginda Nabi ketika melihat jenazahnya Umair Al-Hamami? Kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang diminta oleh Umair Al-Hamami sesungguhnya Allah kabulkan. Jadi bagi orang mukmin, bagi kita yang mukmin, muslim, surga itu adalah apa, Pak? Ekspektasi yang pasti. Kalau orang berangan-angan, bisa saja tidak pasti. Nah, tapi pintu itu ada di mana, Pak? Di kematian. Pintunya adalah kematian. Makanya Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, sampai bicara tentang yaumul qiyamah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Karena yaumul qiyamah itu beriringan antara satu dengan yang lain. Allah menggambarkan qulubu yauma idzin wajifah, hati manusia pada saat itu merasa takut, tapi takutnya wajifah itu takut yang karena sudah kemarin apa? Dipukul, seperti kuda yang tidak mau lari, dipukul baru lari, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena tempatnya sudah di akhirat. Kan takut itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada khauf, ada khasyah, ada takwa. Takwa juga takut. Apa bedanya? Kalau al-khauf takut karena pandangan kita. Ya, misalnya nyebrang mobil kendaraan ngebut di depan ini, kita takut. Layar kiri kanan, baru setelah kosong kita lewat. Kenapa? Karena indera kita yang membuat kita takut. Ya, kasus Palu misalnya, tanah bergerak digeser sama Allah. Kasus Aceh misalnya, apa yang terjadi hari ini di Aceh, kalau kita lihat di video di YouTube, menakutkan kita. Itu namanya pandangan kita yang menyebabkan kita takut. Takut yang kedua adalah takut karena ilmu. Saya dan panjenengan, kita ngaji, kita belajar Quran, kita belajar hadis tentang yaumul qiyamah, tentang nazar, tentang apa yang kita lakukan, atau tentang riba misalnya. Dosa riba itu ada 73 tingkatan dosa riba itu. Di antara dosa riba yang paling kecil adalah seperti seorang anak menzinai ibu kandungnya. Itu paling kecil, Pak. Jadi 73 dosa riba itu yang paling rendah adalah seperti seorang anak
menzinai ibu kandungnya. Bayangkan, yang paling tinggi apa kira-kira? Jadi sehingga kita punya ilmu. Ketika kita punya ilmu, kita takut. Namanya khasyah. Allah mengatakan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama jadi fa'il. Kenapa ulama? Karena dari kata ilmu. Orang yang punya ilmulah yakhsha, yang takut. Nah, ini namanya khasyah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu laisa bi kasratil hadis, fa innamal ilmu li khasyatillah. Ilmu itu bukan untuk banyak diperdebatkan, tapi ilmu itu li khasyatillah, membuat kita takut kepada Allah. Takutnya kenapa? Karena ilmu tadi yang kita miliki. Ilmu. Kalau orang kehutanan, ya, saya pernah naik gunung di Payakumbuh. Gunung itu kita naiki, setelah naik baru orang perhutani bilang ke saya, Ustaz, kita ini naik gunung yang tidak pernah dinaiki orang. Sudah naik, baru dia bicara. Waduh, kok nggak ngomong dari tadi? Saya bilang kan, iya Ustaz, ini gunung tidak pernah dilewati orang. Waduh, saya bilang kan, tenang tak, tidak usah khawatir, ada Allah katanya. Jadi di atas gunung itu, di leher itu kita lihat lampu berkedap-kedip. Lampu kedap-kedip, saya lihat itu apa? Saya bilang kan, itu jamur Ustaz. Jamur ketika malam hari dia seperti lampu. Saya tidak percaya. Ayo kita dekati. Ustaz berani katanya. Berani saya bilang kan. Kita dekati, ternyata benar jamur. Naik lagi ke atas. Ternyata di atas, di puncaknya itu kedinginan luar biasa. Dan di atas itu anggrek luar biasa banyaknya. Saya bilang, ini boleh dipetik ya? Boleh Ustaz, tapi percuma. Maksudnya kalau mau ditanam di bawah tidak akan tumbuh karena memang cuacanya berbeda, ya, cuacanya berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu menjadi harapan bagi kita dan pintunya adalah kematian. Maka Allah bicara tentang surat An-Nazi'at ini bahwa kematian itu pasti, tapi bagi orang yang beriman, kematian itu adalah keabadian dan kebahagiaan yang dia tunggu. Nah, makanya kalau orang kafir di ayat yang ke-10 Allah mengatakan yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah benar ya kita itu akan dikembalikan seperti kehidupan semula? Maksudnya kita ngaji, nanti di akhirat, apa benar ya ada orang yang akan dikembalikan di akhirat, bisa hidup lagi, padahal sudah masuk ke dalam kubur, ya sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan ke kubur. Maka kalau kita lihat bagaimana prosesi di Bali, itu kan selesai Pak. Kalau yang punya uang banyak kan dibakar. Saya tanya itu, ternyata pembakaran mayat di Bali itu mahal. Tidak semua orang, jadi kastanya sudah kasta yang berbeda. Kastanya sudah kasta yang berbeda. Karena menganggap bahwa sudah setelah dibakar selesai. Bagi kita Pak, jenengan dan saya, siapa yang tidak merindukan ibu dan ayahnya? Kan sudah ada. Saya ibu ayah saya anak yatim. Yatim piatu. Ya. Itu Ramadan ini saya dapat zakat apa Pak? Santunan. Dapat santunan. Jadi bagi orang yang beriman, ya bagi orang yang beriman, ketika dia tidak mungkin lagi bisa ketemu dengan ayah dan ibunya, masih ada harapan nggak Pak saat ketemu?
Bagi orang yang beriman, keyakinan penuh, harapan bahwa dia akan ketemu dengan ibu dan ayahnya. Ummul Bashar, ketika anaknya Bashar, bukan Bashar Asad di Suriah ya Pak. Ummu Bashar ketika anaknya wafat setelah perperangan bersama Rasulullah SAW, beliau datang ke makam anaknya. Apa yang beliau bilang kepada anaknya? Assalamualaikum ya bunayya. Dia bilang bunayya itu anak-anak, ungkapan anak-anak kecil ya Pak. Ya gulam, sesungguhnya sanati sa'arakum insyaallah fil akhirah. Kita ini insyaallah akan ketemu nanti di akhirat. Astaku ilaikum, aku ini merindukan kau. Tapi insyaallah narakum fil akhirah. Tapi jangan khawatir anakku, kita akan ketemu di akhirat. Ini ungkapan kerinduan seorang ibu kepada seorang anak. Ada yang unik dari Ummu Bashar ini. Apa yang unik Pak? Kalau orang mau jihad, perang, dia mendekati anak orang-orang yang seperti siapa tadi? Seperti Umair bin Hamami tadi, yang pokoknya masuk ke kancah perperangan. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku dapatkan? Surga, kata Rasulullah. Nah, dia selalu mendekati orang-orang yang begitu. Apa katanya? Kalau engkau nanti wafat di dalam perperangan ini dan bertemu dengan anakku, sampaikan salam ibunya kepada anaknya, kepada anakku, insya Allah kita akan ketemu di surga. Coba. Jadi harapannya itu adalah ada keabadian dan pertemuan kembali bagi orang-orang yang beriman di surga Pak. Begitu juga kita ini. Kita berada di majelis ini bukan hanya sekedar majelis seperti ini Pak. Jenengan duduk, kita belajar bersama di sini, kita sholat bersama. Sebentar lagi Ramadan, di sini ada yang berbagi, ada yang mensedekahkan hartanya, ada yang datang di sini, ada yang kajian di sini. Bukan hanya sekedar pertemuan kita di sini Pak. Apa yang kita rindukan? Pertemuan kita lagi nanti di surga Firdaus. Kita ketemu lagi, duduk lagi, ngobrol lagi. Tapi insya Allah obrolan kita nanti di akhirat sudah berbeda Pak. Tidak lagi seperti kita ngobrol di sisi selatan itu. Kopinya bukan Torabika lagi gitu ya. Dan bagi orang yang beriman, Allah mengatakan fa innama hiya jadratun wahidah. Bagi Allah Pak, perkara akhirat itu hanya seperti jazrah itu, kalau di sini terjemahkan maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan. Tiupan itu, jazrah itu bukan tiupan. Jazrah itu hentakan. Seperti saya sampaikan kemarin. Nah itu, begitulah akhirat. Berpindah dunia ini ke akhirat. Berpindah hanya seperti itu. Selesai bagi Allah. Fa idza hum bis-sakhirah, maka seketika itu mereka hidup kembali. Nah di sini adakah sakhirah itu diterjemahkan di sini mereka hidup kembali di bumi yang baru. Pertanyaan saya, apakah barzah itu nanti ketika ruh kita dikembalikan berarti sudah berada di bumi? Kan ini terjemahannya kan bumi Pak. Kan roh kita dikembalikan Pak. Jadi ketika diangkat, ketika nazar, naik ke atas, ada yang diterima, ada yang ditolak, setelah itu dikembalikan. Maka prosesi barzah dimulai. Pertanyaannya, kalau kita hidup ini ruh dimasukkan, kita bisa bergerak, tapi ketika kita wafat dan masuk ke dalam barzah, ruh kita kembalikan, pertanyaannya apakah kita bergerak? Berarti kan dunianya sudah berbeda bagi orang mukmin Pak.
fa in lam tadkhulul jannah fid dunya lam yadkhuluha abada. Kalau di dunia ini kita belum pernah masuk surga, maka pun tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Apa surganya kita di dunia, Pak? Ya, salah satunya ini yang saya sampaikan ke masjid di Masjid Baitul, bahwa ada simpanan terbaik kita. Salah satu simpanan terbaik kita adalah lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Apa ma'ahsanu zakir bagi orang mukmin? Apa sebaik-baik zikir bagi seorang mukmin? Sebaik-baik zikir bagi seorang mukmin adalah Al-Qur'an. Ini Ramadan sebentar lagi. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan bukunya ditutup, ya, Alfiyah Ibn Malik itu ditutup, maka kembali ke Al-Quran. Gak ngaji fikih, Pak. Ngajinya apa? Al-Quran. Beliau tutup, pokoknya Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, maka ada bunyi baru. Hal ataka, nah 15. Hal ataka hadisu Musa. Nah, kalau tadi dari 1 sampai 14 seolah Allah bicara dengan 2 titik. Bisa ke orang mukmin, bisa kepada orang-orang yang mengharagui tentang yaumul akhir. Nah, kalau 15 hal ataka hadisu Musa. Yang diajak bicara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hal ataka, ata itu sesuatu yang datang tapi sangat mudah. Ya, seperti jenengan dari rumah ke sini berat atau mudah? Ya. Ata itu datang dengan cara yang mudah. Kalau jaa datang dengan cara yang berat. Contoh tadi saya bacakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa jaa? Jaa juga datang. Tapi jaa datang dengan penuh dengan perjuangan. Pertanyaannya, surat An-Nasr tadi yang kita baca itu setelah Fathul Mekah datangnya atau sebelum Fathul Mekah? Jauh sebelum itu, Pak. Masih berada di kota Mekah Nabi itu. Tapi surat ini sudah diturunkan oleh Allah memastikan perjuanganmu ya Rasulullah sampai nanti. Kan Nabi mendapatkan surat Yusuf ya, untuk memberikan kabar kepada Nabi bahwa perjalananmu tidak jauh dengan perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf itu kan konflik dengan kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur. Berada di mana sumur itu, Pak? Sumur itu berada di Palestina. Akhirnya dibawa oleh kafilah dagang, ketemu di dalam sumur tadi, dibawa ke mana? Dibawa ke Mesir. Nah, Rasulullah itu juga begitu. Dibawa ke Mesir, di Mesir jadi menteri. Setelah itu kembalilah Nabi Yakub alaihi salam dari Palestina ke Mesir. Itu adalah kemenangan, simbol kemenangan. Dan Rasulullah juga akan kembali nanti ke kota Mekah. Tapi kata Allah, setelah itu surat Yusuf itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Wahai Muhammad, perjuanganmu seperti Yusuf itu, jaa nasrullah, kemenangan Allah itu akan Allah berikan dengan perjuangan berat. Itu, Pak. Jadi kenapa jaa? Nah, hal ataka hadisu Musa? Setahkah datang sesuatu yang ringan tentang hadis? Hadis itu kenapa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan hadis? Hadis itu orang yang baru bicara itu namanya hadis. Kenapa perkataan Nabi disebut dengan hadis? Coba perhatikan Al-Quran dan hadis itu, Pak. Pertanyaan saya, apakah ada hadis yang tidak relevan sampai yaumul kiamah?
Tidak ada Pak. Padahal perkataan itu dulu ya 1400 sekian lamanya dulu. Tapi apakah masih relevan hari ini? Akan dipegang oleh orang mukmin sampai nanti yaumul kiamah. Berarti itu percakapan baru. Kapanpun itu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran turun sekian 1000 sekian tahun yang lalu. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu masih sangat relevan? Masih sangat relevan. Hal ataka hadisu Musa. Seolah Nabi baru mendapatkan kisah Nabi Musa ini. Apakah kisah Nabi Musa ini? Ya kalau kita lihat bagaimana Allah bicara dengan Nabi Musa alaihi salam kalimullah. Apa kata Allah? Fahda'na alaika. Ya, lepaskan sendalmu wahai Musa. Setelah itu menuju biwadi muqaddasis Tuwa. Ya. Lalu datang ke lembah, ya namanya lembah Tuwa. Tuwa bahasa Indonesia sepuh ya. Kalau Tuwa dalam bahasa Arab artinya adalah lembah. Iznada rabbuhu bil wadil muqaddasit Tuwa. Iznada, nada itu panggilan keras. Panggilan keras. Allah memanggil Musa dengan keras. Rabbuhu bil wadil muqaddasit Tuwa, di lembah muqaddas yang suci dan tua. Ibnu Katsir mengatakan Tuwa, ya sudah Tuwa itu nama. Jadi bukan lembah, bukan apa, itu nama. Apa pokoknya nama. Ya seperti kita menamakan sepeda motor, apa itu Honda. Ya kalau di Sumatera Barat mau Yamaha, mau apapun tetap Honda. Naik apa di sini? Naik Honda. Padahal ya Yamaha gitu ya. Di sana itu pokoknya Honda. Maka Honda nggak perlu iklan di sana, karena apapun motornya Honda. Kalau kata Sosro, apapun makanannya, wah hafal ini berarti. Minumannya teh botol Sosro, gitu ya. Bil muqaddasit Tuwa. Kenapa Allah bicara tentang Musa dan Fir'aun di sini, Pak? Karena Fir'aun ini tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu artinya air yang melimpah. Tapi nggak pakai alif lam, Pak. At-tagha bukan. Kenapa? Limpahannya itu general. Maksudnya limpahan itu berlebihan kepada Allah. Apa ajalah dilakukan oleh Fir'aun, ya. Tapi panggilannya Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Masya Allah, Pak. Kira-kira kalau kita berdakwah kepada Fir'aun, sudah sekali dua kali diintimidasi, ya, lalu dijadikan budak umatnya Nabi Musa alaihi salam, kira-kira masih mau datang ke Fir'aun? Ngapain lagi ke sana? Kemarin saya dilempari, kemarin saya kemarin saya dihinakan, kemarin saya itu sudah tidak bisa Ustaz didakwahi, biarin aja masuk neraka gitu ya. Tapi Masya Allah, Pak, apa kata Allah? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka. Coba. Kalimat ini berbeda, Pak, dengan tatazakka dengan tazakka. Kalau tatazakka itu berarti kebersihannya kembali kepada hidayah itu dengan keseluruhan. Allah masih membuka peluang harapan. Apa kata Allah? Faqul halaka ila an tazakka. Tazakka itu hidayah sekecil apapun. Maka janganlah kita, kalau kita berdakwah, dakwah itu tidak selalu ngaji seperti ini ya Pak. Berdakwah kepada siapapun. Mungkin saudara kita yang belum sholat, sudah tidak bisa itu didakwahi. Teruslah, karena Allah meminta kepada Musa untuk menyampaikan dakwah itu kepada Musa, walaupun bukan tatazakka,
walau hanya ila ang tazakka, walaupun hanya sedikit hidayah yang nanti datang kepada Fir'aun. Jadi kalau saya jadi Musa, Nabi Musa alaihissalam, mikir-mikir saya Pak datang ke Fir'aun. Oh, sudah kejamnya luar biasa, pembunuhannya dahsyat luar biasa, tapi Allah masih minta Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun. Maka seburuk apapun orang yang ada di sekitar kita, maka datangilah untuk mendakwahinya. Karena Allah meminta Musa untuk mendakwahi Fir'aun, tingkat paling tinggi, Pak. Tingkat paling tinggi Fir'aun itu. Jadi semoga ini menjadi penguat bagi saya dan kita semua untuk mengambil bagian di dakwah ini dalam kebaikan apapun itu. Kemarin Pak Muryadi sudah menyampaikan bahwa ini sebentar lagi kita Ramadan, meramaikan masjid ini. Mungkin ada yang bersedekah, ada yang menyiap makanan, menyiapkan minuman. Ini bagian dari dakwah kita di sini. Saya rasa demikian. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.